Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Zahra dengan NPM 24062121039. Saya dari Prodi PAI semester 2 Universitas Garut. Di sini saya akan mempersembahkan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam serta perbedaan dasar antara ilmu pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Yang pertama adalah dasar pendidikan Islam. Pengertian dasar. Dasar atau dalam bahasa Arab adalah asas dan bahasa Inggris adalah foundation. Secara bahasa berarti landasan, alas, fundamen, pokok atau pangkal segala sesuatu. Sehingga dapat dipahami bahwa dasar merupakan sumber dan sebab adanya sesuatu. Dasar pendidikan Islam adalah landasan yang digunakan dalam proses pendidikan Islam dengan segala ajarannya. Dasar itu tentu saja harus bersumber dari falsafah hidup umat Islam. Fungsi dari dasar tersebut adalah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berjalannya pendidikan Islam sebagai suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis dasar pendidikan Islam. Yang pertama, tentu saja ada dasar pokok. Dasar pokok ini meliputi Al-Quran dan Sunnah. Dan yang selanjutnya ada dasar operasional. Dasar operasional ini meliputi dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dan dasar psikologis. Dan yang terakhir adalah dasar tambahan. Dasar tambahan ini meliputi ijtihad, perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat, maslahah mursalah, dan urf. Selanjutnya adalah dasar pokok pendidikan Islam. Yang pertama tentu saja ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang bermaslahat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang selanjutnya adalah As-Sunnah. As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. As-Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan karena As-Sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi umatnya. As-Sunnah juga berisi akidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspek untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau menjadi muslim yang bertakwa. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud, atau haluan. Secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Ahmad Marimba mengemukakan bahwasanya tujuan itu ada dua macam. Yang pertama ada tujuan sementara dan yang kedua ada tujuan akhir. Tujuan sementara yaitu sasaran sementara yang harus dicapai oleh umat muslim yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara di sini adalah tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmania, pengetahuan membaca, menulis, dan lain-lain. Tujuan akhir pendidikan Islam menurut
Ahmad Marimba adalah terwujudnya kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam. Ada 4 tujuan umum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, untuk pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, untuk menyiapkan pelajar dari segi profesional supaya dapat menguasai profesi dan keterampilan pekerjaan tertentu agar mereka dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian dan keagamaan. Yang ketiga adalah untuk menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat secara seimbang. Pembahasan terakhir yang akan saya bahas pada kali ini yaitu adalah perbedaan dasar antara ilmu pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Secara singkat dan tegas, bahwa dasar pendidikan Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau hadis. Jika pendidikan diibaratkan bangunan, maka isi Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menjadi fundamentalnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Islam dan Barat memiliki pandangan yang berbeda mengenai pendidikan yang mereka terapkan. Barat banyak menerapkan paham dalam pendidikan mereka seperti rasionalisme, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan agama Islam. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.